Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد الأميين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bersama dengan terbenamnya matahari di ufuk barat, kita mendengar lantunan takbir di seluruh penjuru negeri ini, menandakan kebesaran dan keagungan Allah. Tak terasa air mata kita mengalir mendengar kalimat suci dan agung. Entah apa sebabnya kita telah ditinggalkan Ramadan yang penuh keberkahan. Apakah Ramadan tahun depan bisa kita bertemu lagi dengannya? Apakah kita masih baik-baik saja? Di hari ini kita merayakan kemenangan, namun kemenangan dari apa, saudaraku sekalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari Madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita, apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang menundukkan, memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Di antaranya pertama, takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, yang artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita
kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua dari madrasah Ramadan adalah ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga adalah sabar di madrasah Ramadan. Kita dilatih dan dididik untuk bersabar dengan berpuasa. Kita belajar sabar dengan 3 jenis sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnah. Sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan dua dan suami istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang menjalani kehidupan ini serba kekurangan dan tidak seberuntung kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang keempat, mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, pelajaran kita menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi Allah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'allah yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Yang maknanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Al-Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang dapat kita petik dari pelajaran Ramadan yang keenam adalah mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas syaumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfusu wa la yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun." Rawahu Syaikhani. Yang maknanya sesungguhnya puasa adalah perisai. Juga jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Al-Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pelajaran di madrasah Ramadan yang ketujuh adalah menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah.
sholat taraweh berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Allahu Akbar. Pelajaran yang ke-8 adalah menyambung dan mengokohkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi weh-weh, jinju atau tinju. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzir rahimi sintani sadaqatun wasilatun, rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung 2 sedekah dan terhitung silaturahim. Al-hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ke-9, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, dan mari kita teruskan, yaitu nyekar ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, zuru al-kubur fa inna tuzakkirukum bil akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Al-hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin muslimin muslimat yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhai Allah, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang dalam kondisi penuh kebaikan dan dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa seraya menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita meminta kepada Allah dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang masih hidup, maka berikanlah ia kesehatan, rizki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Untuk orang tua kami yang sudah wafat, maka ampuni segala dosa-dosanya. Terimalah segala amal kebaikannya. Berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna ya Allah, ya Tuhan kami. Jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkaulah yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin as-salikin al-ghanimin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Hadzal yawm yawmul 'id. Ja'ala Allahu al-'auda was-su'uda ila mardhatillahil mahbub. Allahu akbar alladzi qad awjaba fihi li'ibadihi al-mu'minin zakatal fitri tazkiyatan li nafsi wa tamniyatan li 'amalihi al-marghub. Allahu akbar alladzi ja'ala yawma 'idil fitri diyafatan li'ibadihi wa sururan lahum bi jihadi anfusihim wa qata syiyamil maghlub. Halallahu ta'ala wa harrama ad-diya wa harrama syiyama al-masruf. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minati bahjatan wa sururan bi ittiba'in nabiyil mursali tabshiran wa tanziran وداعيا إلى الله سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى وله الأمر بالتوبة الصادقة باطنا وظاهرا. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الآمر لأمته عن التحافظ قبيحا وزورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini, di bawah terik sinar matahari dari ufuk timur pada hari pertama bulan Syawal ini, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saudaraku sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tambah lebaran kali ini, kita bebas ke sana kemari tanpa khawatir akan mara bahaya. Mari coba kita ingat Idul Fitri kemarin. Kita dihantui makhluk kecil yang tak kasat mata.
namun mampu mengguncang dunia, merubah tatanan masyarakat dan negara, yaitu virus COVID-19. Berjabat tangan pun kita tak berani. Dengan istri tercinta pun kita takut-takut. Untuk ingin mudik kita tak mampu. Yang lagi di perantauan, begitu lama merantau, ingin mudik bertemu sanak keluarga, ingin bertemu orang tua, harus ditunda karena virus COVID-19. Oleh karenanya pada hari ini kita bebas, kita dibebaskan oleh Allah dari penyakit itu, dari ketakutan-ketakutan virus itu. Kita dibebaskan oleh Allah. Kita bebas, yang pengen mudik silahkan mudik tanpa ada larangan dari siapapun, tanpa ada batas apapun. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya, syukur yang tidak hanya di bibir saja. Mari kita syukur dengan ucapan, dengan gerakan, semuanya kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, juga karena musibah virus itu, banyak di antara kita yang kehilangan kerabat sanak saudaranya. Bahkan banyak yang terpaksa harus berpisah dengan orang tua tercinta, berpisah dengan anak-anak, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan suaminya. Mereka semua begitu cepat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya cara Allah jika ingin mengambil sesuatu, hanya dikirimkan virus kecil yang tak kasat mata. Saking kecilnya, semua manusia tak peduli miskin maupun kaya, berpengaruh ataupun tidak, bersembunyi maupun terang-terangan, semuanya tak ada yang lepas. Kita sudah buktikan sendiri, kita saksikan sendiri, banyak yang rajin, yang paling rajin dengan aturan pemerintah pun tidak lolos dari musibah itu. Oleh karenanya kita diberi pertolongan oleh Allah, petunjuk oleh Allah, diberi hidayah, taufik oleh Allah, sehingga kita masih bisa merayakan Idul Fitri pada pagi ini. Itu karena hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sedikit pun dari upaya kita untuk bisa selamat dari virus wabah yang kemarin. Oleh karenanya, ayo buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah kita membakar dosa-dosa selama Ramadan penuh, kita berpuasa, beribadah, malam tadarus Al-Quran, sedekah zakat, menyantuni yatim piatu, sholat berjamaah, iktikaf dan lain sebagainya. Tibalah saatnya kini kita sekarang meraih kemenangan besar, sebuah kemenangan berperang dengan hawa nafsu dan menghajarnya selama 1 bulan penuh. Tentu capaian ini semata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Tidak semua muslimin, saudaraku sekalian, yang mampu berpuasa lalu mereka diberi pertolongan oleh Allah bisa menjalankan puasa. Tidak semua muslimin yang mampu zakat lalu mereka diberi taufik bisa menunaikan zakat. Begitu pula sholat jamaah, sedekah dan lain sebagainya. Yang artinya bagi siapa saja yang bisa menjalankan ibadah itu hanya pemberian anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar anugerah inilah di pagi ini kita layak bergembira menyambutnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad,
dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dengan itu maka bergembiralah. Hal itu lebih baik daripada apa saja yang telah mereka kumpulkan. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bergembira di sini tidak boleh diartikan dengan sembarangan. Luapan ekspresi kegembiraan itu harus tidak bertentangan dengan norma syariat. Kita tidak boleh mengungkapkan kegembiraan dengan pesta miras, rekreasi di tempat maksiat dan lain sebagainya. Namun kita harus mengisinya dengan aneka macam kegiatan positif, seperti mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, silaturahim, bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin itu jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Jika kita kaji secara mendalam tentang rangkaian ayat Al-Quran yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita laksanakan, setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil pelajaran, yaitu walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang pertama, walitukmilu iddata. Alhamdulillah dengan taufik dan inayah Allah kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, adapun diterima atau tidak, mari kita serahkan pada Allah Ta'ala. Secara syariat kita telah berusaha menyelesaikan misi mulia ini dengan komplit. Saudaraku sekalian, yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Potongan ayat ini Allah memerintahkan kita semua senantiasa menggemakan takbir seusai puasa Ramadan, dan hal ini telah kita laksanakan semalam suntuk. Takbir di sini jangan hanya diartikan terkhusus pada orang yang mengikuti takbir keliling atau yang memakai loudspeaker di masjid-masjid, surau-surau, namun siapa saja dan di mana saja. Perintah takbir di sini dilanjutkan dengan struktur kalimat berikutnya, ala ma hadakum, yang mempunyai arti ala ma hadakum limu'alimi dinikum. Maksudnya karena Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu terhadap tanda-tanda agamamu, yaitu agama Islam. Poin yang ketiga, wala'allakum tashkurun, merupakan saran akhir diwajibkannya puasa merupakan sasaran akhir diwajibkannya puasa sebagai bunga rampainya, yaitu bersyukur. Wala'allakum tashkurun berarti syukur kepada Allah, hukumnya wajib yang dalam hal ini kita laksanakan dengan membayar zakat fitrah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah, kita perlu mengaplikasikannya dengan 3 rukun syukur sebagai berikut. Syukur bil qalbi, syukur dengan hati, merasa berterima kasih atas beragam nikmat besar yang telah kita terima dari Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan lisan, kita ungkapkan kegembiraan kita dengan mengucapkan hamdalah, takbir, tahmid, dan perkataan-perkataan baik yang lain. Yang ketiga, syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan, kita tunaikan sholat Idul Fitri kita, buat ibadah badaniyah yang lain, silaturahim, bersedekah dan lain sebagainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri jangan kita artikan untuk mengungkapkan rasa syukur di hari raya harus dengan bentuk menyajikan makanan yang serba lezat, pakaian dan kendaraan yang mewah. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di hari raya seperti ini. Dahulu kala ada masyarakat yang datang sowan ke kediaman Amirul Mukminin semasa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Mereka ingin menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada Umar bin Abdul Aziz. Setelah orang-orang tua pulang, giliran anak-anak remaja masuk ke rumah sang khalifah. Di antara mereka yang duduk justru terdapat putra khalifah yang memakai pakaian yang lama, lusuh, sedangkan tampak kontras, tampak pada anak-anak rakyat biasa justru memakai pakaian yang serba bagus dan baru. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh. Lalu anaknya datang dan mendekat. Ayah, apa gerangan yang membuat engkau menunduk dan menangis begini? Umar menyahut, tak ada masalah Ananda, aku hanya khawatir hatimu runtuh karena pakaian lusuh, pakaian lama.
sedangkan pakaian anak rakyat biasa saja berpakaian yang serba baru. Kemudian dengan sigap putra Umar menjawab, ayah, hati runtuh hanya layak kepada orang yang tak kenal, orang yang kenal pada Allah namun ia mendurhakainya, bermaksiat kepadanya. Ia menyakiti hati ibundanya, ia menyakiti hati ayahnya. Adapun bagiku, demi Allah, bahwa Id hanya dimiliki bagi orang yang taat patuh atas segala perintah Allah Ta'ala. Dikatakan hadal yaum lana idun wa ghadan lana idun wa kulla yaumin la na'sillaha lana idun. Hari ini bagi kami adalah hari raya, besok bagi kami adalah hari raya. Setiap hari di mana kita tak bermaksiat kepada Allah merupakan hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita terbebas kembali fitrah pada hari yang fitri ini, kita masih berhenti pada hakullah, baru urusan kita kepada Allah yang beres. Masih ada yang perlu kita perhatikan yang juga tak kalah penting, yaitu berkaitan dengan hakul adami, hak kepada sesama. Kita sebagai makhluk sosial pasti tak akan luput melakukan dosa kepada sesama, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di hari raya ini, di momen penting di mana kita semua yang jauh semua kumpul pulang, marilah kita gunakan untuk momentum saling bermaaf-maafan dan silaturahim dengan sebaik-baiknya. Maka kita akan terbebas dalam sisi dua arah, arah vertikal kepada Allah Ta'ala dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Mari kita mengingat kembali jasa-jasa ibu bapak kita yang tak ternilai berapa banyaknya, namun apa balasan kita? Balasan sebesar apapun tidak akan bisa menyamai jasa-jasa kepada kita. Jika mereka sudah tak lagi ada di dunia, mari kita doakan bersama. Jika mereka masih ada di dunia di pagi ini, mari kita bersimpuh mencium tangan mereka, sungkem kepada mereka. Mari kita akui kekurangan kita di hadapannya, sehingga kita mendapat ridhonya. Dengan ridhonya kita akan mendapat ridho Allah Ta'ala. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan bencinya Allah juga bergantung pada benci kepada kedua orang tua. Yang memang tidak bisa bertemu orang tua karena jauh, karena masih di perantauan, media sosial pun mampu kita pakai, mampu kita manfaatkan untuk bersimpuh di hadapan orang tua, walaupun hanya lewat media sosial. Insya Allah itu pun akan lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada saudara, tetangga, handai tolan dan sebagainya. Marilah kita berdoa kepada Allah sejenak, kita bersimpuh, kita mohon ampunan, kita berdoa kepada Allah agar semua yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, kerabat-kerabat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami semua adalah orang yang rapuh, maka kuatkanlah kami. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali hanya Engkau, ya Allah, Tuhan kami. Ya Allah, kami termasuk orang yang selalu berputus asa terhadap rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan dan tangguh kepada hati kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami telah tersesat dari jalan lurus yang Engkau kehendaki. Berilah hidayah kepada kami. Tak ada yang dapat memberi petunjuk pada kami kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami telah tenggelam dalam lautan kemaksiatan, durhaka kepada-Mu. Ampunilah kami. Tak ada yang dapat mengampuni kami kecuali hanya Engkau. Ya Allah, kami telah menyakiti orang tua kami. Di pagi ini kami bersimpuh kepada-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa-dosa saudara kami, ampuni dosa tetangga kami, ampuni dosa putra-putri kami, ya Allah. Anak didik kami, ampuni tamu-tamu yang datang ke rumah kami, ampuni dosa orang yang meminta doa kepada kami.
Jadikanlah kami dan mereka semua termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal fa'izin wal maqbulina kull 'amin wa antum bi khairin amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin.